Si burung camar Vina Panduwinata akan mewujudkan obsesinya yang sudah lama dinanti-nantikan selama seperempat abad berkiprah di dunia musik tanah air. Pada 18 Februari mendatang, Vina akan menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Adapun music directornya dipercayakan pada Adi MS. Padahal junior-junior Vina seperti KD, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya sudah lebih dulu menggelar konser tunggal bahkan konser tiga diva. Sempat pegang sakit jiwa yang dibilang Ferry, coba ada dokter mana yang silakan saya tampil dokter mana yang mengatakan bahwa saya sakit jiwa, ya. Jadi bagi saya justru yang sakit jiwa adalah saudara Ferry Juwan sendiri karena dia punya kelainan jiwa, karena dia kenapa anak orang diambil. Yang jarima itu sengaja halalkan segala cara gitu. Surat palsu lah, penculikan lah. Ini semuanya itu hanya merupakan kompensasi daripada kesalahan dia sendiri. Yang dia lakukan, kehilangan hak asuh, dia terpaksa jungkir balik pojokan saya. Dengan harapan penetapan itu bisa batal terus jadi hak asuh kembali ke dia. Itu nggak mungkin, salah besar. Saya ingin melaporkan seperti karena penculikan, karena fitnah, pencemaran nama baik, ancaman dengan pistol, dan penganiayaan kepada diri saya. Vina Panduwinata dan Agnes Monica tidak mau kalah dengan tiga diva. Pemirsa, konser tiga diva baru saja berlalu. Namun pertanyaannya adalah, apakah Indonesia hanya mempunyai tiga diva saja? Tentu saja tidak, pemirsa. Kan kita masih mempunyai Vina Panduwinata. Nah, si burung camar ini berencana akan menggelar konser tunggalnya dalam waktu dekat ini, bertepatan dengan 25 tahunnya berkiprah sebagai seorang penyanyi. Dan ada juga kabar dari diva masa depan kita, yaitu Agnes Monica. Agnes mencanangkan tahun 2006 sebagai tahun go internasional baginya. Namun ternyata Agnes tidak melupakan pasar lokal. Karena dia akan mengadakan sebuah konser tepatnya di 4 kota dalam waktu dekat ini. Si burung camar Vina Panduwinata akan mewujudkan obsesinya yang sudah lama dinanti-nantikan selama seperempat abad berkiprah di dunia musik tanah air. Pada 18 Februari mendatang, Vina akan menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Adapun music directornya dipercayakan pada Adi MS. Padahal junior-junior Vina seperti KD, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya sudah lebih dulu menggelar konser tunggal bahkan konser tiga diva. Sempat pegel juga sih, sempat juga pegel hati, sempat kalau mau jujur sih sempat tuh kapan ya aku tuh kok kayaknya belum aja gitu, tapi ya buktinya sekarang iya. Yang penting buat saya mengingatkan kembali lagu-lagu ini bagaimana sih feel-nya. Jadi aku dengerin yang lama-lama itu, aku dengerin untuk dapat lagi feel-nya, karena selama ini aku nyanyi udah ya maunya aku aja gitu ya, tapi aku pengen coba untuk flashback. Vina akan menghadirkan kembali album-album lawasnya. Oleh sebab itu, jauh hari sebelumnya ia giat melatih kualitas vokal serta menyegarkan ingatan akan lagu-lagu masa lalunya. Konser tunggal tersebut akan dikemas dengan orkestra yang menonjolkan nuansa nostalgia. Saya ingin Vina waktu tampil nanti nggak usah dengan harapan muluk yang spektakuler yang itu, nggak usah lah. Dengan jujur, Vina bersama saya ingin menyuguhkan satu nostalgia yang emosional gitu pada audiensnya secara friendly, berbagi, celebrating good music, kayak gitu lah. Sang senior akan menggelar konser, Agnes Monica akan segera menyusul. Rencananya remaja bergaya nyentrik ini akan menggebrak Jakarta dengan konser tunggalnya di bulan Juli. Tapi sebelumnya Agnes akan melakukan pemanasan dulu. Alhasil tur konser ke 4 kota dimulai dari Lampung, lalu menuju ke Bandung, Surabaya, dan berakhir di Makassar akan ia jajal. Keseriusan Agnes dalam menghadapi tur konser dari album teranyarnya What Up A begitu terpancar dari antusiasmenya ketika membicarakan konsep dari tur konser ini. Konsepnya sendiri itu baru banget, istilahnya brand new, nggak pernah ditampilkan di mana-mana. Nah, sebenarnya aku lebih pengen nyuguhin seperti biasa, mungkin teenager yang energetik. Apa tidak terlalu dini untuk menggelar konser tunggal? Karena biasanya para musisi Indonesia baru berani membuat konser tunggal setelah meluncurkan lebih dari 3 album rekaman. Saya rasa kenapa enggak, saya berusaha untuk menyuguhkan sesuatu yang baru, pengalaman buat saya, bukan hanya buat penonton tapi juga buat saya sendiri.
Tiba-tiba saja gelombang gosip pisah rumah menghantam biduk rumah tangga Mark Sungkar dan Feni Bauti. Ketenangan yang terjaga selama 17 tahun usia pernikahan mereka terusik dengan kabar yang beredar santer di media bahwa Feni ingin berpisah dari Mark. Feni dikabarkan telah pulang ke rumah orang tuanya di daerah Tanjung Priok. Alasan mengapa Feni ingin berpisah dari Mark muncul di media dengan versi yang beraneka ragam. Isu seputar Mark ingin berpoligami, faktor kesulitan ekonomi, sampai Feni ribut dengan Mark gara-gara suaminya itu memaksakan 2 anak perempuan mereka mengenakan jilbab mengemuka di media. Sejauh manakah kebenaran gosip itu? Yang beredar sudah salah kaprah, sudah semakin jauh. Bahkan fitnah tentang poligami, saya mau kawin lagi, apa itu makin berkepanjangan. Jadi saya dan istri saya sudah sepakat untuk menghentikan ini semua. Kami sepakat untuk tidak memberikan statement atau pernyataan apapun, ya, selesai sampai di sini, karena kami harus menjaga perasaan anak-anak kami. Feni Bauti mengakui bahwa rumah tangganya dengan Mark Sungkar sering dihiasi percekcokan. Mark terlalu mendominasi dalam segala hal dan akibatnya komunikasi antara suami istri menjadi tidak seimbang. Karena kan kita suami istri itu bukan hanya selalu satu arah, gitu kan, 2 arah. Jadi pendapat dari saya, pendapat Bapak tuh kalau bisa sejalan gitu, satu arah. Nah ini kadang-kadang saya sebagai istri harus hanya satu arah, saya harus nurut, pokoknya lu istri nurut aja gitu. Nah itu yang kadang-kadang menjadi tekanan batin ke saya gitu. Cekcok terhebat yang dialami Feni dan Mark Sungkar terjadi sekitar 3 minggu lalu saat Mark meminta kepada anak perempuannya agar mengenakan jilbab apabila akan keluar rumah. Sebagai ibu saya jadi dilema, saya bingung gitu ya. Saya nggak mau anak saya lihat tertekan, saya mau mereka tuh dengan ikhlas dari hati nurani sendiri memakai jilbab itu. Nah, walaupun itu benar, saya juga suka gitu anak saya berjilbab, saya suka banget. Cuma kan caranya tuh tidak harus dengan kasar ya, nah, tidak dengan tegur dengan kata-kata yang keras gitu. Kan saya bisa saja kan dengan cara, aduh nak kamu kalau pakai jilbab cantik deh. Saya kan maunya begitu gitu. Selain mengalami kekerasan sikap selama berumah tangga dengan Mark Sungkar, apakah Feni juga sempat mengalami kekerasan fisik? Ya itu saya nggak bisa kasih komentar, itu biar saya sama anak-anak atau keluarga yang tahu. Sebelum meninggalkan rumah, apakah Feni sempat meminta izin kepada Mark? Ya waktu itu saya memang ngambil keputusan untuk ke sini, saya belum bicara dulu, jadi saya langsung aja pergi, kebetulan dia juga lagi keluar kota. Kalau saya bilang pasti yang ada ribut. Namun Feni Bauti tidak putus asa, ia masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Mark Sungkar. Kepada Kamak dan keluarga besar Kamak, saya mengambil sikap ini bukan saya sombong, tapi ini sudah saya pikirkan masak-masak sudah dari beberapa bulan yang lalu, dan saya ingin ketenangan hidup saya di masa umur saya yang sudah 40 ini, karena saya merasakan dari 3 minggu ini saya tenang, tidak ada tekanan-tekanan batin. Jadi kalau memang bisa bersatu kembali ya tentu ada persyaratannya, tapi kalau memang nggak bisa ya saya ingin berpisah dengan baik-baik. Maribeth dan presenter Edmund Daniel kecewa berat akibat ulah Deddy Wilsario alias Rio. Maribeth dan Edmund percaya begitu saja atas tawaran Rio untuk mengisi acara bertajuk Thanks God It's Monday yang sedianya akan digelar kemarin pukul 10 malam di sebuah kafe kawasan Jakarta Selatan. Tanpa kontrak kerjasama, hanya berupa surat kesepakatan, Edmund dan Maribeth menyanggupinya. Celakanya acara yang diselenggarakan oleh BND event organizer-nya Rio itu batal. Bahkan uang muka sebesar 25% dari honor belum dibayarkan. Iya, soalnya ini terus terang ini momen pertama gue. Please dong, beri waktu dong, break gitu loh. Dari kemarin, you bikin buat aku Kecewa. sama itu, ya. You wait, because aku masih ada banyak meeting atau apa ya. And then, aku datang di sini. Lagi. Nggak ada orang. Mana ada orang. You ada, aku ada. Tapi you tinggalin lagi. I look stupid, you know.
Untungnya tiket pertunjukan belum sampai terjual. Selain Edmund dan Maribeth, artis yang juga terkena ulah Rio adalah Nina Tamam, Sarwana, dan Dea Mirela. Para artis tersebut dijanjikan akan diberi honor 10 juta rupiah.